Kami dari Universitas Dharma Agung, jurusan Ilmu Komunikasi. Kelompok 3. 3. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak Sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Foni Destulusen Azai. Nama saya Mewin Marlina Laia. Nama saya Yanuari Laia. Nama saya Martinus Gule. Nama saya Welman Sarojibua. Baik, dalam video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Penasaran ya? Biar jangan ketinggalan, ikuti terus video kami selanjutnya. Baik, kami akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, perlu kita tahu bahwa apa sih itu komunikasi dalam organisasi? Komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi dalam suatu organisasi. Komunikasi juga dapat digambarkan sebagai pengirim dan penerima berbagai pesan dalam kelompok formal dan informal. Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi kepada anggota-anggota dalam suatu organisasi, agar memudahkan anggota-anggotanya dalam mendengar dan memudahkan mereka dalam segala informasi yang disampaikan dalam sebuah organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak akan berjalan dengan stabil. Dalam fungsi komunikasi organisasi terdapat 5 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini sangat penting dalam suatu organisasi agar memudahkan pekerjaan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi, hingga hasil nanti tidak akan menyia-nyiakan suatu organisasi atau segala faktor-faktor deskripsinya dapat tertata dengan rapi, hingga segala kendala dapat terhindar dari sebuah komunikasi organisasi. 2. Membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita membuat organisasi itu menjadi lebih baik? Seorang pemimpin harus membina atau membangun, memberikan seperti kata-kata motivasi buat para anggota yang ada di dalam sebuah organisasi. Pemimpin dan anggota harus bekerja sama supaya terjalin sebuah hubungan yang secara efektif. Dengan demikian, seluruh anggota yang ada di dalam sebuah organisasi dapat bekerja sama dengan yang lain dan tidak sungkan bertanya apabila ada kesulitan yang terdapat di dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan bersama. Terima kasih. 3. Pembagian pekerjaan. Nah, pembagian pekerjaan ini ialah penguraian tugas-tugas dan tanggung jawab seorang karyawan atau orang-orang yang tercantum dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam pembagian pekerjaan ini tentunya ada penjelasan tentang deskripsi atau instruksi yang diberikan sehingga di dalam pembagian pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. 3. Melakukan brainstorming ide. Dalam melakukan brainstorming ide, tentu saja dibutuhkan komunikasi agar dapat mencapai sebuah hasil yang terbaik. Dengan berkomunikasi, masing-masing anggota dapat saling menjual gagasan ide serta memberikan pendapat. 5. Menangani konflik. Di dalam organisasi apapun, pastinya akan ada konflik yang terjadi, baik konflik antar sesama anggota maupun anggota dengan pemimpin organisasi. Dengan berkomunikasi, konflik di dalam organisasi dapat teratasi karena adanya keterbukaan dan penyelesaian. Selain itu, dengan komunikasi dapat tercipta sebuah solusi untuk menghindari konflik yang sedemikian rupa terjadi kembali di waktu mendatang. Nah, sekarang waktunya kita menuju di suatu tempat, di mana tempat ini akan terdapat yang namanya fungsi-fungsi komunikasi organisasi. Yuk teman-teman, ikuti terus ya. Akhirnya sampai juga. Wow, indah sekali ya tempat ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih ini tempat apa? Yang udah pernah kesini pasti tahu dong tempat ini apa. Ini adalah Plaza Medan Fair, pusat pembelanjaan dan hiburan komersial di kota Medan. Plaza Medan Fair bukan hanya sebagai pusat pembelanjaan dan hiburan.
di Plaza Medan Fair juga terdapat yang namanya fungsi komunikasi dalam organisasi. Kok bisa sih di Plaza Medan Fair terdapat fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi? Karena tanpa fungsi komunikasi dalam organisasi, Plaza Medan Fair tidak akan mencapai suatu usaha dalam sebuah organisasi. Bisa saja terjadi yang namanya kekurangan informasi, ketidakteraturan pekerjaan, dan bisa terjadi juga konflik. Tapi karena di Plaza Medan Fair diterapkan yang namanya fungsi komunikasi dalam organisasi, maka pekerjaan yang dilakukan lancar dan informasi tersampaikan kepada anggota-anggota. Sekian dari pembahasan kami tentang fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Jika ada kelemahan dan kekurangan kami dalam pembuatan videonya, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan Terima kasih.